Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi kita di Persekutuan Teruna yang dimana saya menjadi liturgos, Kak Franky, dan firman-nya akan disampaikan oleh Kak Hero nantinya. Untuk yang pertama, adik-adik yang belum bersatu dulu, maka persilakan untuk bersatu dulu terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita akan masuk di lagu pertama, yakni Mars PT. Kakak undang adik-adik bisa bangkit berdiri. Bersemangat padu, wahai teruna GKIP, berkembang tumbuh di dalam dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, hanya satu adanya, terus maju dan berkarya di gereja bangsa dan negara. Bersyukurlah selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah dan cinta pada sesama. Siapkan diri sadari bahan teruna GPUD. Song-song masa depan mustahil, Kristuslah penolong sejati dengan harapan negeri. Ya, adik-adik masih tetap berdiri. Kita nyanyikan lagu berikutnya, yakni Nyanyikanlah Nyanyian Baru dari PKJ 27. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala, segala penyakit seru, pujilah Dia, bersabdalah namanya, bersorak-sorak bagi Raja, bersorak-sorak bagi Raja. Ya, adik-adik, kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Bapa untuk hari demi hari Tuhan. Kini kami akan melaksanakan ibadah kami Tuhan di hari Minggu ini. Berkati kami semua, berkati juga adik-adik yang akan beribadah. Berikan mereka juga ketaatan dan dalam menjalankan ibadah pada hari ini Tuhan. Dan berkati juga hamba Tuhan yang akan menjadi liturgos untuk membawa persekutuan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik, kita masuk dalam Mazmur Pujian. Pada hari Minggu ini Mazmur Pujian kita terambil dari Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kakak akan membacakannya di bawah perikop Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Untuk lagu berikutnya kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 364
yakni berserah kepada Yesus. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa atas pagi yang indah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk mendengarkan firman. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu. Jauhkanlah kami daripada roh-roh jahat yang ingin mengganggu pembacaan firman-Mu dari awal hingga akhir nanti. Berfirmanlah ya Bapa, karena hamba-Mu sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, pembacaan firman kita di pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai 11. Kakak yang bacakan ya buat adik-adik. Adik-adik dengarkan. Di bawah perikop, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pagi hari di minggu yang penuh sukacita ini, Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya, firman yang telah kita baca, yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6-11, mengajarkan kita untuk saling peduli dan berbagi. Kakak punya contoh cerita. Ada yang tahu nih cerita siapa? Ya, betul. Ini cerita tentang orang Samaria dengan orang Yahudi. Jadi orang Samaria ini mau menolong orang Yahudi. Kenapa? Sebenarnya orang Yahudi dan orang Samaria ini itu mereka tuh musuhan. Mereka tuh tidak berteman gitu. Tapi kenapa sih orang Samaria ini? Apa yang mendorong orang Samaria ini untuk melakukan hal itu gitu? Kenapa? Ya, benar, karena orang Samaria itu mempunyai belas kasihan dan kemurahan hati, sehingga dia mau menolong musuhnya. Itu cerita singkatnya ya. Kalau adik-adik nanti bisa baca di Lukas 10 ayat 25-37. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita hari ini mengajarkan tentang kepedulian kita terhadap sesama dan juga terhadap peristiwa-peristiwa besar
yang terjadi di negeri kita dan yang kita alami oleh diri kita sendiri dan saudara-saudara kita, seperti bencana kelaparan, bencana alam, ya yang seperti yang terjadi di tempat kita kurang lebih 3 tahun yang lalu, gempa bumi, di mana seluruh lapisan masyarakat memberikan dan mengumpulkan bantuan berupa bahan pangan, pakaian, obat-obatan, dan lain-lain, sama seperti yang dilakukan Paulus. Pada saat itu, Paulus mengajarkan kepedulian kepada saudara-saudaranya yang miskin di Yerusalem, sebagaimana bagian dalam pelayanannya. Jadi Paulus membuat, dan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menyinggung tentang persembahan untuk jemaat di Yerusalem. Begitu juga dengan Titus yang memprakarsai pengumpulan persembahan atau dalam kurung kolekte yang setiap minggu kita berikan di antara jemaat untuk memberikan kepada jemaat di Yerusalem. Ketika menjelaskan berkat yang diperoleh dalam pemberian kasih, hukum tabur tuai dipakai Paulus sebagai motivasi bagi orang-orang Korintus untuk memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita dan tanpa paksaan. Jemaat Korintus sudah berjanji untuk memberikan persembahan bagi jemaat di Yerusalem. Jemaat di Korintus tidak takut akan kekurangan kalau memberi, sebab mereka percaya Allah akan memberkati mereka yang berkemurahan hati dalam memberikan. Mereka justru akan berkelimpahan dalam segala sesuatu. Dengan demikian, pemberian untuk pelayanan kasih akan membawa berkat bagi orang percaya di Yerusalem dan juga bagi jemaat di Korintus itu sendiri, karena pemberian orang percaya menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita menjadi saluran berkat bagi sesama melalui persembahan syukur kita berikan lewat kolekte. Dari berita firman Tuhan ini kita bisa melihat hal-hal yang bisa kita pelajari, yaitu ketika memberi harus dengan sukacita dan sukarela. Ya, ketika adik-adik memberi persembahan, kalau mama papanya kasih 10.000, ya kasih 10.000. Jangan nanti adik kurangin 5.000-nya, 5.000 dipersembahin terus 5.000 beli jajan. Terus nanti minta lagi sama mamanya. Ya nggak boleh kayak gitu. Ya, kita memberi, kita menunjukkan rasa terima kasih kepada Tuhan. Dengan memberi, kita menjadi saluran berkat, karena setiap berkat yang kita terima ada bagian orang lain di dalamnya. Ya, ingat itu, ada bagian orang lain. Ketika memberi, kita tidak akan kekurangan karena Tuhan akan mencukupkan. Seperti yang Tuhan katakan, yang dikatakan Paulus tadi, siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Di sini jangan diartikan nanti ketika adik-adik memberikan uang banyak terus nanti adik-adik dapat uang banyak. Tidak semuanya tentang uang. Adik-adik mungkin nanti dapat memperoleh umur yang panjang, sehat, keluarga yang harmonis, mama papa diberikan kesehatan, mama papa diberikan umur panjang, dan berkat-berkat lain dari Tuhan. Berkat Tuhan bukan cuma soal uang, gitu kan? Ya. Yang dapat kita lakukan dan kita ingat, belajar memberi dari hal-hal kecil, walau tenaga, waktu, pikiran, telinga, ya seperti itu, untuk mendengarkan. Kemurahan hati adalah nilai yang turut membentuk kepribadian, dan nilai dari kemurahan hati akan menumbuhkan saling peduli dan berbagi dengan sesama, khususnya yang membutuhkan atau berkekurangan. Hidup yang murah hati adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Ya, memberi adalah sifat Allah. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu
ada di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35b. Ingat lagi ya, sekali lagi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian firman Tuhan. Sekiranya adik-adik tidak pernah bosan untuk berbagi dan tidak boleh pelit ya. Berbagi ketika ada, jangan tanggung-tanggung kalau sama Tuhan. Kasih aja yang adik-adik punya, jangan dipotong-potong, jangan berpikir uang saya cuma sedikit, saya tidak punya uang. Kasih. Tuhan sudah atur burung di udara aja, Tuhan kasih makan. Apalagi adik-adik ya yang dikasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini firman, haleluya, amin. Oke adik-adik, setelah mendengarkan firman, marilah kita merespon firman yang tadi dengan menyanyikan lagu yang berjudul Tuhan Yesus Sahabat. Ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, yalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat firman yang Engkau telah berikan kepada kami. Semoga firman yang kami dengar, firman yang kami baca, firman yang telah disampaikan dapat menjadi pelita bagi langkah kaki kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami seperti Paulus yang mau berbagi. Semoga Tuhan Yesus tumbuhkan di hati dan pikiran kami untuk saling peduli terhadap sesama ya Tuhan, dan tidak menjadi apatis kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya Tuhan Yesus, yang Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat kelimpahan yang Kau berikan kepada kami. Pakailah kami sebagai saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa buat negara kami, bangsa kami yang dalam kesedihannya ini Bapa. Sekiranya Tuhan Yesus tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kuasa-Mu nyata dalam negeri kami. Dan juga teman-teman kami yang berulang tahun, kami berdoa mereka telah Engkau berikan umur satu lagi di atas mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat menjadi lebih dewasa lagi dengan umur yang baru ya Tuhan Yesus, dan lebih dewasa di dalam iman kepadamu ya Tuhan. Dan juga kami yang sebentar lagi mau menjalankan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus jaga, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami dapat menjalani aktivitas kami dan tidak lupa selalu menjadi cerminan akan Engkau dimanapun kami berada. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita masuk dalam persembahan. Adik-adik bisa mempersiapkan persembahan yang terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan menyanyikan lagu pujian dari Gita Bakti, Inilah Ungkapan Syukurku.
kehadiran. Kita nyanyikan satu kali lagi. Ya, kita masuk ke dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Bapa. Kini kami telah memberikan sedikit dari persembahan kami. Kiranya persembahan kami bisa layak di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, kakak undang adik-adik bisa bangkit berdiri. Untuk menutup ibadah pada hari Minggu ini, kita akan nyanyikan lagu Kijlung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk, dan mana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, gak kemana juga ku mengikutnya. Adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, baiklah kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami telah selesai mendengar firman-Mu. Sebentar kami mau menjalankan aktivitas kami masing-masing. Jaga sertai kami, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu kemanapun kami berada ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala maksud jahat orang lain, roh-roh jahat yang ingin mengganggu aktivitas kami dimanapun kami berada. Kami usir dan kami tengking hanya di dalam nama-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba, darah berkuasa, karena kami yakin percaya tiada kuasa yang dapat tandingi kuasa-Mu. Dan juga ya Tuhan, kami doa buat firman. Terima kasih atas firman sudah kami dengar. Semoga firman yang kami dengar dapat menjadi pelita bagi langkah kami menjalani hari-hari kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat Kak Hero sebagai pelayan firman, Kak Aryo sebagai pemain musik, Kak Evelyn, Kak Puput, Kak Arthur, Kak Itong, serta Kak Sony menjadi pendamping. Ya adik-adik, untuk ibadah minggu depan masih tetap secara online, serta untuk pengumuman lainnya akan di-share di grup WhatsApp dan Instagram. Tetap jaga kesehatan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.